Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Selviana, NIM 10,31382025065, mata kuliah Higienis Sanitasi Makanan dan Minuman, dosen pengampu Ibu Yustini Ardila, SKM MPH, program studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Infeksi sanitasi makanan mie ayam koki panda. Pertama, tinjauan pustaka. Kedua, studi kasus. Ketiga, hasil infeksi. Keempat, pembahasan. Kelima, penutup. Tinjauan pustaka. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan untuk tubuh. Higienis sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman dikonsumsi. Tujuan sanitasi rumah makan yang pertama, memperbaiki, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia. Kedua, efisiensi produksi dapat dimaksimalkan. Ketiga, menghasilkan produk yang aman dan sehat dari pengaruh hazard yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Keempat, meningkatkan higieni perseorangan pejama makan dan perilaku kesehat pejama makanan. 2. Studi kasus. Lokasi dan waktu pelaksanaan. Kegiatan infeksi sanitasi makanan dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 3 November 2021 pukul 7 sampai 7.45 di pasar dan pukul 8.30 sampai 9.40 di dapur Koki Panda, Desa Penantian, Kecamatan Bani Agung, Kabupaten Oku Selatan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mengamati kondisi higienis sanitasi makanan mie ayam Koki Panda. Metode pengamatan yang digunakan dalam infeksi sanitasi tempat makan Koki Panda adalah pengamatan observasi, yaitu observasi deskriptif bertujuan untuk pengamatan pada tempat masak, perilaku penjama makanan, dan penyajian. Pengumpulan data dalam infeksi sanitasi makanan digunakan data primer yang diambil di tempat makanan Koki Panda. Selain itu, penilaian dilakukan secara kualitatif terhadap komponen-komponen pada instrumen yang menentukan status sanitasi tempat makan dengan menggunakan standar checklist. Alat dan bahan. Yang pertama, forum pemeriksaan. Kedua, kuesioner pengetahuan. Ketiga, alat tulis. Keempat, handphone. Cara kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menuju tempat makanan Koki Panda. Ketiga, meminta izin kepada pemilik tempat makan. Keempat, melakukan penilaian dan observasi. Kelima, menganalisis hasil. Keenam, membuat laporan. 3. Hasil infeksi. Dapat dilihat dari tabel berikut hasil infeksi tempat makan mie ayam Koki Panda. Pembahasan, lokasi dan bangunan. Menurut infeksi, lokasi tempat makan Koki Panda terletak pada jarak lebih dari 100 meter dari jalan raya. Tidak berada pada arah angin dari sumber pencemar seperti debu, bau, asap, dan cemaran lainnya. Bangunan tempat makan Koki Panda memiliki dinding yang kokoh dan kuat permanen. Tidak ada tanda-tanda keberadaan tikus. Lantai belum memenuhi persyaratan karena lantai terbuat dari semen dan menggunakan karpet lantai. Atap juga belum memenuhi persyaratan karena atap terbuat dari seng dan tidak dilapisi papan. Apabila hujan dan bocor, bisa membuat lantai menjadi licin. Fasilitas sanitasi. Mie ayam Koki Panda memiliki fasilitas sanitasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual, untuk penilaian komponen air sudah masuk dalam kategori penilaian yang baik. Air yang digunakan untuk proses sanitasi berasal dari PDAM. Untuk air yang digunakan memasak juga menggunakan air isi ulang dan air yang telah dimasak. Ketiga, dapur. Tempat masak mie ayam Koki Panda belum termasuk bersih karena terdapat tumpukan barang-barang yang kotor seperti piring yang belum dicuci langsung dijadikan satu di dalam ember.
Pemilihan bahan makanan. Bahan makanan masih segar dan tidak busuk. Mencuci terlebih dahulu bahan makanan sebelum memasaknya. Bahan yang cepat busuk disimpan di tempat terpisah dan bahan disimpan di tempat yang tidak mudah terkena kotoran dan bebas serangga. Pada komponen kondisi fisik, makanan dalam keadaan baik. Penyimpanan bahan makanan. Tempat penyimpanan bahan makanan bersih dan penyimpanan sesuai dengan suhu jenis bahan makanannya. Tetapi bahan makanan tidak disimpan dalam aturan sejenis dan disusun dalam rak-rak. Mereka menyimpan bahan makanan dijadikan satu, tidak dibedakan bahan yang satu dengan yang lain. Pengolahan makanan. Dalam tahap pengolahan mie ayam, penjual memakai pakaian bersih dan nyaman. Tapi dalam memotong sayuran dan rempah-rempah, penjama tidak menggunakan sarung tangan atau pelapis tangan. Penyimpanan makanan jadi. Berdasarkan hasil variabel, tempat penyimpanan sudah hampir masuk kategori baik. Kriteria adanya pemisahan antara penyimpanan bahan makanan dengan makanan jadi dan kriteria makanan jadi disimpan pada tempat tertutup, sehingga bebas dari debu dan kotoran. Pengangkutan makanan. Saat pengangkutan dan pewadahan makanan, penjama menggunakan alat yang bersih dan menggunakan nampan, tetapi untuk cara pengangkutan tidak menggunakan tutup. Penyajian makanan. Pada saat penyajian makanan, makanan saat disajikan dalam keadaan hangat. Penyajian makanan, tempat yang bersih. Pewadahan dan penjama makanan menggunakan alat yang bersih. 5. Penutup. Kesimpulan, kondisi higienis dan sanitasi tempat makan Koki Panda berdasarkan hasil inspeksi. Untuk penilaian higienis dan sanitasi tempat makanan didapatkan adalah dalam kategori baik. Meskipun sudah masuk dalam kategori baik, ada beberapa hal yang harus tetap diperbaiki dari komponen sanitasi tempat makanan, agar sanitasi di tempat makanan mempunyai sanitasi yang lebih baik lagi menjadi kategori yang sangat baik. Saran yaitu pengetahuan tenaga kerja perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengetahuan tentang higienis sanitasi makanan diperlukan adanya pelatihan khusus. Sebaiknya disediakan tempat sampah area pengunjung tempat makan Koki Panda dan disediakan tempat cuci tangan dan perlu adanya sabun pencuci tangan dan tisu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.